Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 220802500004 dari kelas A Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Media Pengajaran Seni Pertunjukan. Dalam ujian kali ini saya mengambil materi dari kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau SMP pada mata pelajaran seni budaya, yaitu seni musik di bab 1 tentang bernyanyi solo dengan KD 1.2, yaitu teknik dasar bernyanyi solo. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan menyimak dan memahami serta mengetahui materi, dan yang kedua peserta didik mampu mempraktikkan teknik vokal yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Gimana? Miss harap semuanya dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan tentunya semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bernyanyi solo dan contohnya itu seperti apa aja sih? Ada yang masih ingat nggak? Oke, Miss ingatin lagi ya, bernyanyi solo merupakan salah satu seni yang melibatkan seni suara, dilakukan secara individu atau perorangan dengan teknik yang tepat dan menyampaikan pesan dari sebuah lagu kepada para penonton. Betul sekali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih teknik-teknik dasarnya untuk bisa bernyanyi solo dengan baik seperti penyanyi idola kalian. Hari ini kita bukan membahas tentang itu saja. Kita mau tahu bagaimana sih penyanyi itu bisa bernyanyi dengan baik, bisa bernyanyi dengan suara yang lantang, produksi vokal yang baik, artikulasi yang jelas, dan suara yang indah tentunya. Yang pertama kita akan membahas tentang postur tubuh. Yang kedua kita akan membahas tentang teknik pernafasan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang artikulasi. Langsung aja, yang pertama ada postur tubuh. Sebentar. Hari ini Miss nggak sendiri, Miss akan ditemenin sama temennya Miss. Ada Miss Crowley yang bakalan menjelaskan seberapa pentingnya sih postur tubuh itu dalam bernyanyi. Halo Miss Crowley, can you explain? Halo semuanya, aku Miss Crowley. Dalam bernyanyi, postur tubuh sangatlah penting. Adapun cara untuk melatih dasar bagaimana berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Kalian dapat melakukannya di depan cermin dan memeriksa postur tubuh apakah yang dilakukan sudah benar atau belum. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah AO joint. Di sini keseimbangan kepala terletak pada sendi adlano-occipital. Dengan posisi yang benar dan seimbang, maka akan mengurangi ketegangan pada leher dan rahang, sehingga akan lebih nyaman dalam produksi suara. Yang kedua, bagian leher merupakan bagian dari tulang belakang. Bagian ini harus rileks agar suara tidak terkunci dan bisa lebih lantang, juga lebih rileks pada saat memproduksi suara. Yang ketiga, ada bahu. Bahu tidak boleh dinaikkan ke atas, tidak boleh dibungkukkan ke depan, dan tidak boleh ditarik terlalu ke belakang. Bahu harus dalam posisi yang santai dan netral. Yang keempat, ada lengan. Saat tidak memberi isyarat, kita harus merilekskan lengan di samping tubuh. Jangan mengepalkan tangan, menggenggam tangan, atau bahkan gelisah dengan pakaian yang kalian gunakan. Yang terakhir, ada bagian kaki. Kaki harus terpisah selebar bahu, dan salah satu kaki berada sedikit di depan kaki lainnya untuk memudahkan mengatur keseimbangan dan gerakan tubuh. Berikutnya setelah postur tubuh, kita ada teknik pernafasan. Nah, Miss Crowley mau ngejelasin lagi nggak? Boleh deh jelasin buat semuanya tentang teknik pernafasan di vokal itu seperti apa sih? Selain postur tubuh,
teknik pernapasan menjadi salah satu teknik yang paling penting dipelajari oleh seorang penyanyi. Kenapa sih itu paling penting? Karena 90% dari kegiatan bernyanyi yang kita lakukan, semuanya bertumpu pada pernafasan yang digunakan. Seberapa optimal nafas yang kita gunakan, seberapa banyak nafas yang kita hirup, dan seberapa banyak nafas yang kita olah menjadi sebuah suara. Manusia memiliki 3 jenis pernapasan yang dapat digunakan. Yang pertama pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Tapi dalam bernyanyi, ada pun nafas yang paling optimal yaitu nafas diafragma. Nafas diafragma merupakan teknik pernapasan yang paling baik untuk melakukan pernapasan. Karena dua rongga utama untuk menyimpan udara yaitu rongga dada dan rongga perut. Kedua rongga tersebut diatur oleh rongga diafragma yang merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Sehingga pernapasan ini akan jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan dua pernapasan lainnya. Thank you Miss Crowley. Nah itu dia, ada 3 nih teknik pernapasan kata Miss Crowley. Yang pertama ada pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Tapi yang paling optimal pernapasan apa semuanya? Cara ambil nafas paling mudah untuk diafragma itu dihirup dari hidung. Nah dibawa ke perut bagian bawah. Ambil nafas dari hidung kayak kita menghirup aroma makanan. Nah gitu, ambil nafas. Terus dibuang dengan bahunya, pastikan jangan naik. Pada saat ambil nafas, jangan seperti itu. Itu salah. Karena tadi udah dikasih tahu di postur bahwa bahu kita tidak boleh naik, tidak boleh bungkuk, dan tidak boleh ke belakang. Oke, yang ketiga kita ada artikulasi itu apa sih Miss? Kepo, mau tahu? Nah, kita panggil lagi Miss Crowley. Miss Crowley, hello. Artikulasi merupakan salah satu teknik bernyanyi untuk mengucapkan kata atau kalimat dengan jelas. Tentunya diikuti dengan huruf-huruf vokal dan huruf-huruf konsonan. Huruf vokal contohnya seperti A, E, I, O, dan U, sedangkan huruf konsonan contohnya seperti B, M, D, F, G, H, K, L, N, dan sebagainya. Thank you Miss Crowley untuk penjelasannya. Nah sekarang kita akan bahas cara bagaimana memproduksi huruf-huruf vokal dulu nih. Pertama kita ada huruf A. Bentuk mulutnya seperti ini. Caranya gini, kita bisa kasih 3 jari masuk ke sini. A. A. Dan pastikan suara kita selalu mengarah ke depan. Yang kedua ada huruf E. Huruf E itu seperti kita senyum. E. Nah, tapi dibuka sedikit. E. Oke, coba sama-sama. E. Jangan E atau E. Itu beda lagi ya. Tapi yang untuk dasarnya harus di depan. E. Oke. Yang ketiga ada huruf I. I itu kayak senyum gigi semuanya. Gimana kalau senyum gigi? Nah, tapi yang giginya dikasih space ya, dikasih jarak antara gigi bawah dengan gigi atas. I. Tetap I-nya di depan. I. Yang keempat, yang keempat ada huruf O. Kita ada huruf O. Bibirnya juga harus bulat seperti ini. O. Sama-sama ya. 1, 2, 3, O. O. Terakhir kita ada huruf U. Kalau O tadi udah bulat, sekarang U. U itu sedikit ke depan, cenderung ke depan bibirnya. U begitu, tapi bukan. Now your turn. Next, ada huruf E. Your turn.
Oke, berikutnya. Oh. Your turn. Next, the last ada huruf U. Your turn. Yay, you did a great job guys. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah terdapat 3 teknik dasar untuk bernyanyi solo. Yang pertama adalah postur, kedua teknik pernapasan, dan artikulasi. Ketiga, hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana cara kita bernyanyi, sehingga jika kita latih dengan baik, maka akan menghasilkan produksi suara yang baik, juga menghasilkan suara yang indah dan dapat dinikmati oleh semua penonton. Untuk berikutnya, Miss punya tugas nih sedikit buat kalian. Nanti video untuk musiknya akan Miss taruh di link di bawah ini, bisa langsung dicek. Setelah itu bisa latihan rekam video menggunakan huruf A, E, I, O, U. Nanti dikumpulkan dengan cara video, kemudian diupload di sosial media, entah itu Instagram, mau YouTube, ataupun mau langsung upload ke TikTok, itu boleh banget. Oke, semuanya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya paham, dan jika ada yang kurang dipahami boleh tanya di kolom komentar atau tanya langsung dengan Miss. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami pelajaran hari ini. Miss akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi saya dalam ujian media pengajaran dengan materi teknik dasar bernyanyi solo. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan dalam video kali ini. Semoga berkenan, semoga menarik dan dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Media yang saya gunakan dalam proses ini yang pertama adalah CapCut untuk mengedit video karena mudah didapatkan, bisa download melalui website maupun App Store, dan cara menggunakannya juga cukup mudah. Setelah mendownload, di sini saya menggunakan device laptop. Selain laptop juga bisa di handphone, tapi kali ini saya menggunakan laptop. Setelah mendownload bisa membuka aplikasinya, langsung klik new project, dan di sini langsung bisa melihat bahwa ada tombol import itu untuk kasih masuk video dan sebagainya, bisa mengedit audio, menambahkan teks, dan bisa mengikuti template sebagai inspirasi untuk mengedit video. Berikutnya adalah flat untuk menulis notasi. Di sini saya menggunakan device laptop agar lebih mudah. Saya mendownload melalui website, kemudian membuka aplikasi dan mengklik new score. Langsung klik judulnya, pilih instrumen, tapi terbatas karena saya tidak premium. Saya menggunakan yang tidak berbayar, sehingga saya hanya bisa memilih beberapa instrumen saja, tapi masih cukup lumayan untuk digunakan menulis notasi, cukup lengkap. Untuk yang tidak premium bisa memilih notasi, nilai not dan sebagainya. Berikutnya ada Animaker yang saya gunakan untuk menggambarkan animasi Miss Crowley. Di sini saya buka di website, bisa di Chrome, Safari dan sebagainya. Klik ketik Animaker, kemudian muncul, bisa login. Setelah login langsung muncul create, bisa create video, create GIF dan sebagainya. Ada juga template yang bisa digunakan. Bisa klik create video. Setelah itu pilih horizontal video atau format yang kalian inginkan. Kemudian pilih karakter, di sini bisa pilih karakter dan pilih scene, pilih background dan sebagainya sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan kalian.
Untuk mengupload video saya menggunakan YouTube, TikTok, dan Instagram yang merupakan media dengan pengguna terbanyak saat ini. Aksesnya juga sangat mudah, untuk unggah video pun sangat mudah, hanya memerlukan internet saja.